Lanjut sekarang membahas tentang sel elektrolisis. Ini juga sama, nanti akan dibagi jadi 3 video, bagian A, B, dan C. Bagian yang A itu soal nomor 1 sampai 10 dulu. Perhatikan diagram sel elektrolisis berikut ini. Nah, di sini kelihatan yang di elektrolisis itu adalah larutan atau cairan, bukan larutan ya, cairan atau lelehan magnesium klorida. Terus katode yang digunakan adalah karbon, anode yang digunakan juga adalah karbon. Keduanya inert. Nah, kita ditanya reaksi yang terjadi di katode, di kutub negatif. Nah, reaksi yang terjadi di katode itu tergantung dari jenis kation. Nah, kationnya di sini adalah Mg2+. Walaupun Mg adalah logam golongan 2A, tapi Mg di sini bentuknya bukan larutan, Mg-nya bentuknya lelehan. Jadi reaksi yang terjadi di katodenya adalah reduksi ion Mg. Nanti kita akan memperoleh endapan Mg di sini. Jadi jawabannya yang A. Kalau ditanya reaksi di anodenya apa? Kita lihat aja di sini anodenya adalah karbon, karbonnya inert. Kalau inert kita lihat kationnya. Kationnya ion Cl-. Jadi reaksi yang terjadi di anodenya adalah reaksi oksidasi ion Cl-. Seperti itu. Menghasilkan ini bukan aqueous, ini liquid. Menghasilkan gas Cl2. Jadi di sini nanti akan ada gelembung gas. Di katode nanti akan ada pengendapan logam Mg. Jadi nanti massa katodenya akan bertambah. Nomor 2, perhatikan kedua sel elektrolisis dengan elektrode inert berikut ini. Elektrode yang akan mengalami penambahan massa yang mana? Kita lihat dulu elektrode pertama, katode yang pertama. Reaksi di katode tergantung dari jenis kation. Kationnya ion Ni2+. Nah, Ni2+ ini logam lain. Berarti reaksi yang terjadi di katodenya adalah reaksi pengendapan Ni. Jadi di sini nanti ada penebalan Ni. Massa elektrode 1 itu nanti akan bertambah. Sedangkan reaksi yang terjadi di elektrode 2, karena ini adalah anode, kita lihat dulu anodenya kan inert, berarti reaksi yang terjadinya tergantung dari anion. Anionnya sisa asam beroksigen. Jadi reaksi yang terjadi di sini adalah reaksi oksidasi air. Reaksi oksidasi air akan menghasilkan larutan asam, ada ion H+-nya, ada gas oksigen juga di situ. Kemudian reaksi yang terjadi di sel kedua, di elektrode 3 dan 4, yang terjadi adalah reaksi di katodenya dulu. Reaksi di elektrode 3 itu tergantung dari jenis kation. Kationnya adalah ion Zn-. Zn2+, ini adalah logam lain, dia akan mengalami reduksi. Kemudian reaksi di elektrode 4 atau di anodenya, itu nanti tergantung dari anodenya karena inert, berarti kita lihat anionnya ion Cl-. Ion Cl- nanti akan mengalami oksidasi. Jadi nanti yang tampak di elektrode 3 dan 4 adalah di sini ada penebalan, akan ada endapan Zn, di anodenya ada gelembung gas, gasnya gas klorin. Terus kalau di elektrode 2 tadi belum saya gambarkan juga ya, ada gelembung gas oksigen. Nah, elektrode yang mengalami penambahan massa di sini adalah elektrode 1 dan 3. Di 1 ada penambahan Ni, di 3 ada penambahan Zn. Ini sel ke-1, ini sel kedua, ini reaksi elektrode 1, elektrode 2, elektrode 3 dan 4. Berikutnya nomor 3, ada sel elektrolisis yang di elektrolisisnya larutan H2SO4, katodenya Zn, anodenya juga Zn. Reaksi di katode itu bergantung dari kation. Kationnya ion H+. Jadi yang terjadi adalah reduksi ion H+ di katode. Reduksi ion H+ akan menghasilkan gas hidrogen. Jadi nanti di sini ada gelembung-gelembung gas hidrogen. Reaksi di anodenya itu tergantung dari jenis elektrodenya. Elektrodenya Zn ini tidak inert.
Jadi reaksi yang terjadi adalah oksidasi anionnya. Oksidasi anodenya. Jadi nanti Zn-nya itu akan berkurang masanya. Anggap aja dia terkikis jadi seperti itu ya, terlarut. Jadi pernyataan yang benar adalah massa katode bertambah tidak. Di katode itu hanya ada gelembung gas, tidak menebal katodenya. Massa anodenya berkurang, ini betul karena anodenya teroksidasi. Terbentuk gas di katode, betul, tadi ada gas H2 di katode. Nomor 4. Elektrolisis leburan aluminium klorida. Ini berarti yang dielektrolisisnya lelehan atau leburan AlCl3. Di sini ada elektrode, nggak ada informasi elektrodenya apa. Jadi kalau gitu kita anggap aja elektrodenya inert. Diagram sel elektrolisisnya kurang lebih seperti itu. Dengan arus listrik sebesar 0,1 Faraday. Ini berarti digunakan elektron yang jumlahnya 0,1 mol. Atau ini sama aja dengan 0,1 mol elektron. Akan menghasilkan endapan aluminium sebanyak berapa gram. Nah, reaksi pengendapan aluminium itu pasti terjadinya di katode. Karena reaksi di katode bergantung dari jenis kation. Kationnya aluminium. Ini karena bentuknya lelehan, jadi aluminiumnya bisa mengalami reduksi. Ini adalah reaksi yang terjadi di katodenya, pengendapan aluminium. Kita menggunakan arus listrik 0,1 mol, itu berarti kita sama aja punya elektron 0,1 mol. Kalau elektron 0,1 mol, berarti secara stoikiometri, aluminium yang terbentuk adalah 1/3 dikali 0,1 mol. Nah, kalau kita ditanya berapa massa aluminiumnya, massa itu adalah mol dikali massa atom relatif. Jadi 1/3 dikali 0,1 dikali AR aluminium. Nah, jadi massa aluminiumnya kita bisa hitung 1/3 dikali 0,1 dikali 27. Jadi 0,9 gram. Nomor 5, larutan kalium klorida. Larutan di sini dielektrolisis menggunakan elektrode karbon. Elektrodenya inert. Seperti ini diagramnya. Setelah 965 detik, larutan yang dihasilkan dapat dinetralkan dengan 5 ml HCl yang pH-nya 1. Kita lihat dulu reaksi yang menghasilkan ion yang bisa dinetralkan dengan HCl itu berarti kan reaksi yang menghasilkan basa ya. Nah, reaksi yang menghasilkan basanya yang mana? Kita lihat dulu. Reaksi yang terjadi di katode pada sel elektrolisis ini itu tergantung dari jenis kation. Kationnya ion K+. K+ ini logam golongan 1A. Dan dia bentuknya adalah larutan, bukan lelehan. Jadi karena logam golongan 1A itu potensial reduksinya kecil, sangat negatif. Jadi reaksi yang terjadi adalah reaksi reduksi air. Nah, reduksi air inilah yang menghasilkan ion OH-. Ion OH- nanti bisa dinetralkan dengan penambahan HCl. Karena ion OH- kan sifatnya basa. HCl sifatnya asam. Nah, kalau kita lihat di sini, ini bisa dinetralkan dengan HCl. Nah, waktu penetralan jumlah mol ion OH- itu akan sama dengan jumlah mol ion H+. Ion H+-nya itu tadi bersumber dari HCl. Nah, jumlah mol itu adalah konsentrasi ion H+ dikali berapa volumenya kan? Volumenya berarti volume HCl-nya. Konsentrasi ion H+ kalau pH-nya 1 itu berarti 10⁻⁻1. Volumenya 5 ml. Jadi jumlah mol ion OH-nya 0,5 milimol. Sekarang kita masukkan ke perhitungan. Kalau ion OH-nya 0,5 milimol, berarti jumlah mol elektronnya berapa? Nah, ini koefisiennya 2/2, jadi saya pindah perhitungannya ke sini. Jumlah mol elektronnya juga tentu sama dengan jumlah mol ion OH-, 0,5 milimol. Nah, kita tahu dari
hukum Faraday bahwa jumlah mol elektron itu ekivalen dengan arus dikalikan waktu atau muatan listrik itu totalnya I kali T dibagi 96.500. Nah, itu suatu konstantanya. Jumlah mol elektronnya 0,5 milimol. Ini kita jadikan mol dulu ya. Soalnya kan ini mol elektronnya harus dalam mol kalau mau dimasukkan ke persamaan Faraday. Ini jadi 5 dikali 10 pangkat min 4 mol. Jadi 5 dikali 10 pangkat min 4 mol itu akan sama dengan arus listrik. Arus listriknya ditanya, kita tidak tahu. Waktunya 965 detik. Sorry. Jadi ke zoom out. 965 detik dibagi konstantanya 96.500. Jadi kita dapat arus listriknya adalah 5 dikali 10 pangkat min 4 dikali 100, jadi 0,05 ampere. Nomor 6, larutan XNO3 dielektrolisis dengan muatan 19.300 coulomb. Nah, ini berarti muatan listriknya atau ini adalah arus dikali waktunya. Sehingga menghasilkan 6,4 gram endapan X. Nah, ini berarti waktu dielektrolisis terbentuk endapan X. Endapan itu biasanya terjadinya di katode. Nah, saya gambarkan dulu diagram sel elektrolisisnya biar agak kebayang. Yang gini, yang dielektrolisisnya larutan XNO3 2 kali, reaksi yang terjadi di katodenya berarti kan di sini X muatannya 2 plus ya. Nah, dia akan menghasilkan endapan X. Endapan X-nya diketahui adalah 6,4 gram. Nah, dari sini kita bisa menghitung dulu, karena diberitahu muatan listrik sekian coulomb, kita bisa hitung dulu jumlah mol elektronnya. Jumlah mol elektron adalah muatan listrik dibagi 96.500. Jadi 19.300 dibagi 96.500. Nah, ini adalah 0,2 mol. Jadi artinya kita punya mol elektron 0,2 mol atau arus listriknya 0,2 Faraday. Dengan perbandingan kita bisa menghitung jumlah mol X-nya. Jumlah mol X-nya berarti 1/2 kali jumlah mol elektron kan. Soalnya koefisien X1, koefisien elektron 2. Jadi jumlah mol X-nya adalah 0,1 mol. Dari sini kita bisa menghitung massa atom relatif dari logam X. Berarti massa atom relatifnya 64. Nomor 7, 1 liter larutan natrium klorida dielektrolisis. Yang dielektrolisis larutan NaCl, volumenya 1 liter. Biasanya volume sebelum dan sesudah elektrolisis dianggap sama, walaupun biasanya sih ada pengurangan sedikit banget ya. Dielektrolisis sehingga menghasilkan larutan dengan pH 13 ditambah log 2. Nah, kita perlu tahu dulu ion penentu pH-nya itu ada di katode atau di anode. Nah, kalau kita lihat reaksi yang terjadi di katodenya kan tergantung dari jenis kation. Kationnya kebetulan logam golongan 1A, jadi logamnya sangat reaktif. Kalau gitu dia sukar mengalami reduksi. Jadi yang tereduksinya di sini adalah air. Nah, di sini ada ion penentu pH, ada ion OH-. Nah, itulah yang nanti menentukan pH larutan setelah selesai dielektrolisis. Nah, kalau kita hitung, karena pH-nya 13 ditambah log 2 berarti pOH dari si larutan ini adalah 1 min log 2. Atau kalau kita cari konsentrasi ion OH-nya adalah 0,2 molar. Nah, konsentrasi ion OH- ini sama dengan jumlah mol dikali volumenya. Jadi kita bisa ngitung dulu berapa mol OH-nya. Jumlah molnya kita nggak tahu, volumenya dianggap tetap 1 liter. Jadi kita dapat jumlah mol ion OH-nya adalah 0,2 mol. Kalau begitu, jumlah mol elektron yang terlibat di sini sama juga ya, karena koefisien elektron dan OH- sama-sama 2. Jadi jumlah mol elektronnya 0,2 mol.
Nah, jumlah mol elektron yang sama itu juga berarti terlibat di anode. Nah, reaksi yang terjadi di anodenya apa? Saya ganti jadi warna biru, saya pindah ke sini ya. Reaksi yang terjadi di anodenya, karena anodenya kita anggap inert, berarti reaksi yang terjadinya tergantung dari anion. Anionnya ion Cl-. Jadi reaksi yang terjadi adalah reaksi oksidasi ion Cl-. Nah, elektron yang terlibat di sini juga pasti sama, 0,2 mol. Kalau begitu, gas klorin yang dihasilkannya 0,1 mol. Sesuai perbandingan koefisien. Koefisien Cl2-nya 1, koefisien elektron 2. Kita ditanya berapa volume gas Cl2 dalam keadaan STP. Jadi tinggal mengalihkan jumlah mol dengan 22,4 aja. Kita bisa dapat volumenya. Jadi volumenya 2,24 liter. Oke, nomor 8. Di sini ada 2 sel di rangkai seri. Ada sel A dan ada sel B. Sel A punya katode dan anode, sel B juga punya katode dan anode. Nah, ini diberitahu bahwa setelah elektrolisis dilakukan pada masing-masing 1 liter larutan dalam sel A dan sel B, diketahui pH di larutan sel A adalah 1-3. Nah, di sel A, ion penentu pH-nya itu dihasilkan di anode. Reaksi di anodenya kan tergantung dari elektrode. Elektrodenya ini kita anggap inert, berarti reaksi yang terjadinya tergantung dari anion. Anionnya beroksigen. Jadi reaksi yang terjadinya adalah reaksi oksidasi oksidasi air, sorry. Nah, kalau reaksi ini katanya menghasilkan pH di sel A 1-3. Dari pH-nya kita bisa dapat informasi konsentrasi ion H+-nya. Konsentrasi ion H+-nya berarti 1 kali 10⁻³ atau 0,3 molar. Nah, konsentrasi ion H+ itu akan sama dengan jumlah mol ion H+ dikali volumenya. Jumlah mol ion H+-nya jadi bisa kita hitung. Nah, volume biasanya dianggap tetap, jadi dianggap tetap seperti awalnya 1 liter. Jadi jumlah mol ion H+ di sini adalah 0,3 mol. Kalau begitu jumlah mol elektronnya di sini sama karena koefisien H+ dan elektron sama-sama 4 atau sebanding. Jadi jumlah mol elektron yang terlibatnya 0,3 mol. Nah, karena sel A dan sel B dirangkai seri, berarti jumlah mol di sel B juga sama-sama 0,3 mol. Nah, di sel B kita ditanya massa logam yang mengendap. Di sel B, pengendapan logamnya itu terjadi di katode pasti. Reaksi di katode itu tergantung dari kation. Kationnya di situ adalah ion Fe3+. Nah, karena jumlah mol elektronnya sama seperti di sel A, kita langsung bisa masukkan 0,3 mol elektronnya. Berarti Fe-nya berapa mol? Ini koefisien Fe-nya 1, koefisien elektron 3. Jadi perbandingan jumlah molnya juga 1:3. Jadi jumlah mol Fe-nya 0,1 mol. Sorry, kegeser. Nah, kalau Fe-nya 0,1 mol, kita bisa menghitung massa Fe. Massanya mol dikali massa atom relatif. Jadi 0,1 dikali AR-nya Fe dikasih tahu nih, 56. Jadi massa Fe yang mengendap di sel B, nanti di sini ada endapan Fe. Endapannya itu bermassa 5,6 gram. Nomor 9. Suatu elektrolisis diketahui menghasilkan 3,9 gram padatan kalium dari leburannya. Ini berarti yang dielektrolisis adalah leburan, kationnya ion K+ berarti. Soalnya dia mengendap menjadi endapan kalium. Persamaan reaksinya pasti begini. Massanya 3,9 gram. Massa atom relatifnya diketahui 39.
Arus yang sama dapat mengendapkan logam magnesium dari leburannya juga. Nah, berarti ini ada katode dari sel yang lain. Reaksi yang terjadinya adalah pengendapan magnesium. Nah, arusnya sama, berarti kalau arusnya sama, mol elektronnya sama. Nah, di sini kita bisa menghitung dulu mol kalium yang terbentuk. Massa dibagi Mr. 3,9 dibagi 39 jadi 0,1 mol. Kalau begitu, elektronnya yang terlibat di sini juga sama, 0,1 mol, karena koefisien elektron dan kalium sebanding. Nah, karena arusnya sama, berarti jumlah mol elektron di sel kedua juga sama, 0,1 mol. Kalau gitu, jumlah mol Mg-nya berapa di sini? Jumlah mol magnesiumnya berarti 0,05 mol. Setengah kalinya ya, sesuai perbandingan. Jadi, massa Mg-nya itu adalah jumlah mol dikali massa atom relatif, 0,05 dikali 24. Jadi 1,2 gram. Terakhir untuk video ini kita lihat di sini ada sel elektrolisis, elektrodenya tembaga di katode dan anode. Yang dielektrolisisnya adalah larutan AgNO3. Reaksi di katode itu bergantung dari jenis kation. Kationnya Ag, perak. Perak ini adalah logam lain, jadi yang terjadi adalah pengendapan perak. Sedangkan reaksi di anodenya itu kan tergantung dari elektrodenya. Ternyata elektrodenya tidak inert. Ingat yang inert itu hanya C, PT, dan AU. CU enggak. Jadi reaksi yang terjadinya adalah reaksi oksidasi anodenya. Jadi nanti si anode berkurang masanya. Jadi tinggal segitu. Terus di sini ada penebalan Ag. Kurang lebih begitu yang terjadi. Jadi pernyataan yang benar adalah ada endapan perak di katode, betul. Ini ada endapan Ag, perak. Ada endapan tembaga di anode, salah. Di anodenya justru tembaganya malah larut. Ada gas di anode, tidak ada gas di sini. Produknya hanya endapan sama larutan. Jadi pernyataan yang benar hanya nomor 1 saja.